Halo penonton, kita ketemu lagi dengan acara Binar-Binar. Nah, ini kan sebuah program yang memang secara khusus bicara tentang pendidikan. Selama ini biasanya yang kami undang sebagai narasumber adalah Pak Epi Rahman, founder dari sebuah sekolah yang harus saya sebut sebagai sekolah yang menurut saya ini luar biasa di Depok bernama Tunas Global. Nah, biasanya saya bertemu dengan Pak Epi Rahman dan Pak Epi ini bercerita tentang pendidikan, filsafatnya, konsepnya, idealnya, dan macam-macam. Nah, hari ini saya merasa sangat bahagia, beruntung, karena dan penonton mudah-mudahan juga merasa hal yang sama, karena kita kedatangan orang-orang langsung dari Tunas Global. Jadi tamu kami pada hari ini adalah 3 orang mewakili Tunas Global. Saya perkenalkan saja langsung ya. Yang pertama adalah Pak Taufik. Ya, terima kasih Bang Ade. Bapak Taufik adalah? Saya Kepala Sekolah SD Nasional Plus Tunas Global dan juga berada di bidang pendidikan Yayasan Mandiri Tunas Global. Oke, jadi 2 posisi sekaligus. Ya, betul. Siap. Kemudian ada Fayana ya? Betul. Fayana adalah? Alumni dari SD di Tunas Global, angkatan kelima. Angkatan kelima. Jadi tahun berapa tuh artinya? 2011 masuk kelas 1 waktu itu. 2011 masuk kelas 1 SD. SD. Lulus pada tahun? 2017. 17. Ya. SMP-nya tapi nggak di Tunas Global? Nggak di Tunas Global. Di mana? Di Didaktika. Oke. Disuruh pindah. Gitu deh. Bukan kerakingan sendiri. Maaf. Ini bercanda ya penonton ya. Buat teman-teman Didaktika juga ini bercanda aja kok. Terus satu lagi yang masih kecil nih, bocil. Bocil nggak sih kamu? Bisa dibilang bocil kali ya. Dibandingin yang lain ya? Iya. Ya. Yang bernama Aksela ya? Iya, Aksela. Aksela itu sekarang di mana? Saya sekarang ada di kelas 9 atau 3 SMP di Tunas Global. Oh iya, ya bocil ya kamu. Umurnya baru berapa kamu? Tahun ini 15. Oh, remaja lah ya? Iya. Oke, jadi ini tamu kita adalah satu guru dan pengurus yayasan, kemudian alumninya yang sekarang, nanti dia cerita dia sekarang udah di mana. Oh ya, kalau nggak di mana Anda sekarang? Aku di Teknik Industri UI. Teknik Industri UI, FT nih. FT, teman-teman FT. Emang sekarang udah banyak ya perempuan di Fakultas Teknik? Iya, banyak di STEM. Di STEM. STEM apa sih singkatannya? Science, Technology, Technology. Engineering, Mathematics. Maaf ya, saya agak ketinggalan. Nah, dia ini alumninya sekarang udah jadi mahasiswa UI, cuman dia juga punya serangkaian hal yang perlu kita bicarakan nih nanti ya. Boleh, boleh. Nah, ini Aksel. Aksel ini anak SMP, kelas 9. Udah mau lulus ya? Ya, udah mau lulus. Lulus. Dan jagonya Aksel ini dari TK Bang Ade. Iya, Oh, original. Aksel dari TK tahun 2000. Tahun 2014 kayaknya. 2014 Sekitar TK masuk 2014. Tunas Global, SD 2015. Tunas Global, SMP-nya Tunas Global. Tunas Global. Dan dia pintar bernyanyi. Nah, Nanti kita minta dia ini bernyanyi ya. Yes. Oke, kita bicara dulu. Saya gini loh Pak Taufik dan teman-teman semua ya, adik-adik semua. Saya tuh selalu amazed kenapa saya tadi sebut luar biasa tuh bukan dalam artian menyanjung atau menjilat atau apapun. Tapi ada hal-hal yang menurut saya memang dilakukan di Tunas Global, di Depok ini, yang saya tidak lihat di sekolah lain. Ya. Karena itu luar biasa, di luar kebiasaan. Salah satu yang paling menurut saya menarik adalah Pak Epi itu kalau bercerita tuh dia bilang tentang ini sederhananya begini. Saya tanya, di sekolah Anda tuh kompetitif nggak sih, gitu ya? Ya dia akan bilang ya tergantung apa yang Anda maksud dengan kompetitif kan. Salah satunya saya tanya, ada nggak kejar-kejaran ranking? Kan biasa nih penontonnya, saya waktu SD, SMP, SMA tuh ada tuh. Kalau udah di universitas nggak ada ya? Ada. Kalau di SD, SMP, SMA kan ada ranking 1, ranking 2, ranking 3. Pak Epi dengan sangat lembutnya bilang, oh kita nggak tuh. Jadi nggak ada ranking di kelas. Ya, nanti barangkali bisa dijelaskan. Betul ya? Ini Betul. bukan cerita Pak Epi nih. Betul. Yang mengalaminya langsung nih. Betul. Dan kamu yang udah lulus ya. Betul, betul. Dia bilang enggak, dia memang harusnya sekolah itu tidak untuk mengejar ranking. Tidak untuk mengejar tinggi-tinggian nilai. Dan orang tuh tidak perlu merasa down kalau nilainya 6 atau 7.
Ya kayak di kampus kali kalau nilainya B, C gitu kayak mampus gitu kan. Betul. Nggak gitu kan? Iya. Nah itu salah satu yang saya kagumi dari apa yang dia ceritakan tentang Tunas Global. Tunas Global ini juga sangat menghargai pluralitas, ya, inklusivisme. Sebagai contoh dia katakan bahwa nanti tolong dikonfirmasi nih, di Tunas Global itu ada 6 ruang ibadah atau rumah ibadah. Saya dulu kayaknya 1 aja udah. Paling 1 tuh Islam lah ya, buat musola gitu kan. Ini katanya ada 6. Begitu juga dengan keberagaman antar kultur, antar etnik. Bagaimana pada tahun lalu kalau tidak salah ya, atau setiap tahun saya nggak tahu ya, perayaan hari besarnya kaum Tionghoa atau apa, Imlek dirayakan. Ada perayaan Imlek di Tunas Global, dan yang menjadi peserta perayaan tersebut adalah seluruh murid, semua murid, gitu ya? Ya betul. Dan terakhirnya juga yang harus saya sebut adalah siswa-siswa berkebutuhan khusus. Sekolah Tunas Global, dan ini juga bukan cuma dari kata Pak Epi, saya juga dengar, saya juga pernah ke sana datang untuk melihat suasana Tunas Global, dan saya ikut menyaksikan pagelaran apa tahun lalu tuh, yang akhir tahun. Pagelaran musik kolosal ya. Itu kan anak-anak berkebutuhan khusus ikut terlibat di dalamnya. Jadi tidak diberi bukan posisi istimewa, tapi diberi posisi yang sama dengan siswa lainnya. Tidak dianggap sebagai orang-orang yang karena dia berkebutuhan khusus, dia dianggap sebagai orang yang kalah atau apa. Jadi ada banyak hal yang menarik dari Tunas Global ini. Nah, saya ingin bicara langsung nih sama Anda, sama kalian nih, tentang pengalaman kalian di sana, ya. Dan tapi saya mulai dari Pak Taufik dulu. Ya. Benar nggak apa yang saya katakan tadi, dan menurut Bapak kenapa itu dilakukan oleh Tunas Global? Baik, terima kasih ya Bang Adi, terima kasih juga sudah mengundang kami semua ini, saya dengan murid-murid saya di Binar-Binar ini. Yang pertama saya sampaikan, saya juga melihat tayangan waktu Bang Adi sama Pak Epi itu penontonnya juga luar biasa. Kami juga turut bahagia, artinya kami pun juga memberikan berbagi inspirasi buat semuanya. Jadi boleh dikatakan bahwa Sekolah Nasional Plus Tunas Global ini diasuh oleh pemikiran dari Pak Epi. Jadi Pak Epi ya? Pak Epi betul. Karena saya terlibat dari awal juga, jadi pada saat sekolah itu membangun mulai dari nol, berupa tanah, itu saya sudah terlibat. Boleh tahu kapan itu Pak? Itu tahun 2006 ya. 2006 ya. Jadi saya tertarik untuk bergabung karena memang luar biasa apa yang disampaikan Epi. Kadang-kadang saya memang murni berangkat dari dunia sekolah ya. Nah, kadang-kadang banyak sekali yang kami temukan pemikiran Pak Epi itu akhirnya saya menemukan relevansinya dengan teori pendidikan maupun dari kebijakan dari kementerian. Kalau tadi dikaitkan apa yang ditanyakan Bang Adi terkait dengan tidak ada ranking, itu yang mulai dari awal ya. Kalau sebelum ke ranking dulu, dari awal kita cukup surprise, saya sendiri yang baru bergabung itu tidak ada tes masuk bagi siswa yang masuk. Jadi kan biasanya tidak ada tes masuk. Jadi siapapun bisa masuk. Sepanjang kuotanya masih ada, maka semua diterima. Apapun latar belakangnya, apapun kemampuan kognitif anak, semua diterima. Sehingga pada saat itu ya kita langsung menemukan situasi yang beragam ya. Mulai dari anak yang tipikal, anak yang reguler maupun anak yang berkebutuhan khusus ya. Nah, baru yang kedua dalam proses pembelajarannya pun juga kita diasuh oleh pemikiran Pak Epi. Tapi sangat menekankan sekali kepada kolaborasi, terus juga kepada kemampuan bahasa, keterampilan berpikir. Beliau sangat concern ke hal yang Taufik, boleh saya potong sedikit? Iya. Bapak katakan tadi Tunas Global sama sekali tidak membuat seleksi berdasarkan kemampuan mahasiswa untuk bisa masuk kan? Tidakkah itu menimbulkan problem? Tidakkah itu justru membuat ya kayak tadi Anda katakan, ini ada yang bandel, ada yang pinter gitu ya.
Tidakkah itu menjadi sesuatu yang sulit bagi Iya, sebuah sekolah iya. untuk menanganinya? Ya, itu pasti jadi problem ya di awal ya. Tapi problem itu kita konversi menjadi akhirnya saya yang membuat sistem dari pemikiran Pak Epi gitu ya. Karena kan saya di tataran teknisnya ya. Bagaimana tidak ada seleksi tapi sekolah berjalan dengan berjalan dengan baik. Jadi teknokrasinya itu bagian dari saya gitu. Jadi pada saat itu karena keberagaman seperti itu, maka ada semacam dari gurunya pun juga kaget di awal-awal dengan kemampuan yang justru kadang cukup ekstrim ya Bang Ade, cukup ekstrim antara yang jauh banget IQ-nya sampai bahkan kalau kita lihat IQ-nya itu 130 ya. Wah, Bahkan itu tinggi kan? tinggi sekali. Iya. Bahkan di angkatan yang sama itu kita juga nerima anak dengan IQ kalau diukur IQ itu setara dengan 60 ya, itu sudah masuk ke DM ya, retardasi mental. Nah, jadi kita itu tantangan ya kami tantangan itu jadi kolaborasi. Prinsipnya di kami ini adalah semua anak itu terlibat, semua anak itu berperan, semua anak itu ada capaiannya. Berangkat dari titik masing-masing ya. Nah, jadi nanti yang ini. Jadi nggak apa-apa yang 60 itu tetap. Iya, nggak apa-apa. Dan sekolah dengan baik. Baik itu artinya ada capaiannya ya. Jadi ada progresnya gitu. Nah, ini kan rata-rata sekolah itu kebanyakan itu kan memberikan standar yang sama. Sementara kan input kami berbeda nih. Betul. Dan yang kami pegang itu yang termasuk yang disampaikan Pak Epi, kalau kita menyaring emas, yang kita saring itu yang milih-milih emas nih, itu diproses keluarnya jadi emas kan biasa gitu ya. Tapi kalau yang kita terima apa saja termasuk yang bukan emas lalu kita proses keluarnya jadi emas seperti anak-anak. Kalau ini anak-anak pintar ini. Amin. Emas ya, Amin, kata amin. beliau. Semoga. Kan luar biasa sekolah ya. Jadi masuknya biasa tapi prosesnya membuahkan sebuah input menjadi emas itu kan luar biasa. Jadi itu yang selalu menjadi pegangan kami dari pandangan Pak Epi gitu. Ya, karena Pak Epi pernah bilang ini yang buat saya ini menarik. Tidak ada siswa yang bodoh, dia bilang. Betul. Padahal kan kita melihat ya ada yang bodoh dong. Ini kebetulan kamu dari TK udah di sana ya. Sudah. Jadi maksud saya barangkali tidak terbiasa dengan situasi yang lain. Situasi yang lain itu artinya memang ada orang, ada sekolah, atau ada guru, atau ada lingkungan yang menganggap kamu tuh anak bodoh. Ya, udahlah, kamu nggak usah. You are not the same with us gitu loh. Ya diperlakukannya sebagai anak bodoh. Nah, Pak Epi bilang nggak ada anak bodoh itu. Anda setuju? Atau kalian ini boleh nih ikut masuk ngobrol. Setuju nggak kalau dibilang nggak ada anak bodoh? Setuju sih. Iya. Karena sebenarnya kan bodoh dan pintar tuh subjektif banget ya. Yeah. Dan sebenarnya itu jadi salah satu standar yang sebenarnya standar juga kan diciptakan karena lingkungannya kan. Jadi menurut aku ya itu menjadi suatu hal yang memang subjektif dan untuk bisa menilai apakah itu dia bodoh atau enggak, kalau memang ada standar yang pada akhirnya Tunas Global bikin, kan ada kayak capaian-capaiannya mungkin apakah tadi Mr. Taufik sempat bilang yang penting ada progresnya, berarti itu sudah menunjukkan keberhasilan gitu kan. Jadi yang menurut aku penting ada ada progresnya. Ya. Yang menariknya tuh dari yang disampaikan Pak Epi itu, anak itu dibandingkannya bukan dengan temannya ya, tapi dengan capaian sebelumnya. Jadi kalau misalnya nilai term 1 itu adalah 60, lalu term 2-nya 80, maka itu ada progresnya. Atau jadi, 70 lah. Ya. Jadi yang dibandingkannya itu dengan capaian dia sebelumnya. Jadi anak itu dibiasakan membandingkannya dengan capaian sebelumnya. Dan kita mengajak orang tua juga begitu. Makanya tidak ada ranking. Jadi karena agar orang tua itu membandingkan anaknya itu dengan capaian anaknya sebelumnya. Gitu. Itu yang yang bagi kami sangat bagus. Gimana komentarmu apa Sel? Kalau saya suka sih dengan kayak kalau di perbandingan nilai itu dari term sebelumnya, karena saya jadi kayak bisa kayak oh iya ternyata dengan belajar kayak gini nilai saya bisa naik, terus saya bisa semakin terinspirasi untuk semakin belajar lagi kan. Kamu tuh nggak banding-bandingan ya sama teman? Ya lu berapa gitu. Kalau banding-bandingan pasti
pasti ada Ada lah aja ya, ada. paling kayak oh iya kamu segitu, oh nilaiku segini gitu, pasti ada lah kan. Tapi kayak nggak pernah kita ajak benar-benar kayak kita bawa serius gitu loh. Oh, iya, iya. Mungkin karena oh nilai kamu segini doang, nggak ada gitu kan, karena saya juga kayak kalau nilai mereka menurut saya lumayan di bawah, saya bisa bantu gitu kan. Kamu butuh bantuan yang mana? Yang Kamu kurang bisa ngerti apa? bantu. Saya bisa bantu, saya bakal Itu bantu. dia apa? Diajarin tuh di sekolah agar membantu temannya. Iya diajarin. Saling belajar ya, saling belajar. Tutor satu sama sebaya. lain. Tutor Wow. Kita kan bawaannya dulu saingan kan? Kita bantu-bantuannya kalau pas tes. Namanya nyontek. Dan kalau untuk yang di SMP itu nilai itu mereka harus pertanggungjawabkan di depan orang tuanya. Jadi mereka yang presentasi raportnya ke orang tua. Apa Jadi, bentuknya? Silakan Asel. Nanti saya yang presentasi kayak nilai selama term ini, terus apa yang saya pelajari, apa yang kurang dari yang saya pelajari, misalnya kenapa nilai saya mendapat segini, dijelasin. Tapi kamu harus presentasi di depan orang tuamu. Iya, dan kadang orang tua teman-teman juga ada di situ kan, ambil rapotnya kita bareng. Oh, di sekolah? Iya, di sekolah. Jadi ini apa mereka term 1 dapat nilai. Terus mereka tuh membuat rencana sendiri untuk term 2. Ya. Nanti term 2 terima raport, mereka harus sampaikan, paparkan kenapa ini gagal, kenapa ini berhasil mencapai target yang sesuai. Itu di Jadi depan orang mereka tua. semester depan dia rencana ini. Iya. Nah, Saya berencana nilai matematik saya term berikutnya 8 lah ya. Ya. Ternyata nggak sampai 8, nah, 7,6 misalnya. Dia harus jelaskan. iya, jelaskan ke orang tuanya. Dan orang tua yang lain ikut dengar. Karena kan kita ambil rapotnya tuh bareng-bareng gitu. Iya, Kalau iya. kebetulan lagi ada di situ, ya mereka dengar. Oke. Itu udah terjadi di zamanmu. Belum. Aku di SD Di SD. nggak ada belum. ya waktu belum. Oh, ini terjadi di SMP. Di SMP. Iya. ya, betul. Oke. Ya, saya harus nanya Fai ya, Mm-mm. panggilannya. Mm-mm. Fai ini kan SD sampai kelas 6, terus kan keluar ya, dan saya duga ada banyak perubahan yang terjadi juga setelah Mm-mm. saya Setelah keluar keluar. kan. Makanya saya tanya, kalau Fai gimana? Mm-mm, belum. Itu buat kamu itu berat nggak? Enggak sih, karena Nggak kan ya? karena dengan itu kita bisa belajar supaya makin berkembang gitu. Jadi Iya. kayak orang tua juga lihat kalau kita juga berkembang, kita juga semakin baik kan. Tapi orang tuanya gimana? Biasa responsnya bagus. Wah, bagus. Oke. Orang tua juga bagus ya, karena kan orang tua pada akhirnya kan melihat menjadi sebuah diskusi. Jadi orang tua akhirnya mendiskusikannya. Itu caranya kami itu agar diskusi orang tua dengan anaknya bukan dengan menceritakan capaian anak orang lain ya, Ya, dengan ya. capaian temennya gitu. Jadi percakapan raport di sekolah itu akan berlanjut di rumah gitu ya. Jadi untuk berikutnya seperti ini Iya, seperti iya. ini. Gitu. Pak, ada PR nggak? Kami tidak ada PR. Ini ada perkembangan nih. Iya, iya. Ada perkembangan. Yang pertama, kami di awal-awal sekolah berdiri kami tidak ada PR, gitu ya. Tapi di terakhir ini kami memberikan PR dan berharap murid sendiri yang meminta. Gimana Pak? Jadi gini, kalau murid Kalau merasa- saya diminta gitu, saya bilang, gimana kalau nggak ada PR? jadi gini, Negosiasi. jadi murid belajar. Terus dia merasa tidak tahu, belum menguasai materi itu. Jadi dia minta ke Bu Guru, Miss, buat apa? Tolong buatkan aku PR materi ini. Saya kurang mengerti tentang ini agar saya bisa latihan lagi di rumah. Nah, jadi itu yang terakhir kami. Jadi awal kami memulai itu memang tidak ada PR karena bagi kami anak sudah tuntas di sekolah ya pada saat itu. Nah, terakhir ini sesuai dengan kebutuhannya itu juga berangkat dari pemikiran PB juga. Jadi PR itu adalah anak yang meminta kepada guru. Bukan diberikan oleh guru. Nah, Ya. Jadi kami mengkondisikannya adalah anak kan sekarang ada kurikulum deep learning, Ya, ya. pembelajaran dengan kurikulum dengan pendekatan deep learning itu kan ada berkesadarannya. Jadi anak menyadari apa yang menjadi kekurangannya dia, lalu dia minta sendiri kepada gurunya untuk dibuatkan PR ini. Boleh saya tahu nggak? Umumnya siswa memanfaatkan itu nggak? Masih dalam tahap tahap belajar untuk meminta itu ya. Oke. Jadi masih dipancing-pancing dulu karena SD ya. Ya. Ini mulai dari SD terlebih dahulu. SD masih guru yang rajin. Gimana mana yang kamu belum kuasai? Kuasai. Ya ini Miss. Oke, kami berikan PR PR. ya yang seperti itu.
gitu. Kamu mengalaminya Iya, dan dan berhasil sih. Saya jadi lebih paham sih. nggak, kamu melakukan itu. Jadi ini kan ada pilihan kan buat siswa. Artinya kalau siswa bilang nggak usah gitu ya, bisa nggak? Bisa aja bisa. Kamu yang mana? Tergantung. Maksudnya tergantung apa? Tergantung tergantung saya benar-benar mau pelajarin. Oke. Tapi bisa kamu nggak minta? Bisa, Oke. Tapi bisa juga minta ya? bisa. Kadang-kadang kalau ada sesuatu yang kamu merasa perlu dipelajari, kamu ngomong ke guru ya? Tapi saya juga lebih suka mengerjakan sih sebenarnya. Oh, ditugaskan, tinggal nggak usah mikir harus minta apa gitu ya? Iya, Tuh, masukan nih Pak. tergantung Iya, sih, iya. beda-beda. Nggak, saya mau merasa gini, kita hidup dalam kultur di mana kita memang terbiasa untuk didikte gitu ya, Ya, ditugaskan. Jangan pikir sendiri, mbok ya kasih aja lah gitu kan? Iya nggak? Ya karena permintaan kadang-kadang orang tua dengan tidak ada PR itu belakangan itu kan orang tua mempunyai seperti ini. Kalau tidak ada PR, anak tuh nggak belajar di rumah, gitu ya. Oh, Nah, sehingga kami merespon itu, sehingga kami adakan PR, tapi kami mengkondisikan agar PR itu berangkat dari kebutuhan anak itu kebutuhan sendiri. karena beda-beda kan? Beda-beda. Jadi Iya, PR iya, itu iya. tidak berlaku klasikal, tapi berlaku personal. Mana yang kamu tidak kuasai, minta latihan di rumah, minta soal ke guru, seperti itu. Saya melihat sekolah ini menjadi sangat tanda petik nih, mungkin bukan kata yang tepat, liberal gitu. Liberal tidak negatif ya. Liberal dalam arti memerdekakan siswa untuk mengembangkan dirinya seperti yang diharapkan kan. Kamu nggak kepengen punya PR ya nggak usah. Tapi kalau kamu butuh, please bilang ke kami gitu kan. Sehingga ini juga saya ingin lihat apakah ini diberlakukan juga, kemerdekaan ini diberlakukan dalam sisi-sisi lain. Misalnya saja, ya, apakah kalian itu diarahkan untuk misalnya kamu harus, pasti banyak ekskul dong di sekolah, Iya, banyak. ya kan? Yang saya dengar sih banyak ekskulnya. Itu guru-guru tuh mengarahkan agar kamu ini, kamu itu, kamu ini, kamu ini. Gimana? Saya tanya ke murid dulu nih ya. Fai dulu deh. Kalau dulu sih sebenarnya enggak ya, karena aku tuh sempet kayak, karena eskulnya baik banget, aku tuh termasuk anak yang pengen nyoba banyak hal gitu. Jadi ketika waktu aku di SD dulu, di Tunas Global, aku tuh cenderung untuk pindah-pindah ekskul terus. Jadi aku, ya udah Boleh tanya semau nggak, aku aja. berapa banyak ekskul yang ditawarkan? Berapa dulu ya, Mister ya? Kayaknya banyak ada deh. 16 lebih. 16 lebih dari 16. Ya. Dan kamu mengikuti 16-16-nya Enggak atau? semuanya Banyak sih. ikut, sampai bahkan ada ekskul sulap. Dan Betul. banyak ikut. Dan itu buku pertama aku karena sulap. Gitu. Jadi banyak sih. Dan sebenarnya menurut aku ini Ada ekskul sulap. Ekskul sulap. betul. Yang ngasih siapa, Pak? Ya provider ada, kami Ada kerjasama provider. dengan provider ya. Oke, silakan. Dan waktu dulu sih sebenarnya karena masih kecil ya, jadi kan lebih ke ya udah pengen ikut sana sini aja tanpa misalnya mikir oh iya untuk ke depannya kayak gimana. Tapi ketika aku di kondisi sekarang dan aku flashback lagi ketika dulu aku bisa ikutan apa aja segala macam, aku tuh jadi sadar kalau tuh Glow ini tuh termasuk yang bisa support apapun yang minat bakat anak-anak yang mau gitu. Jadi kayak kadang kan kalau misalnya kita ngatur orang, misalnya kita nyuruh dia untuk kayak kerjakan A atau tidak lakukan A gitu ya, itu menjadi suatu keharusan yang bikin orang malah jadi nggak mau kan. Ya. Sedangkan di Tunas Global ini, ya aku rasa dengan adanya kebebasan itu tadi, itu membuat mereka jadi ke-trigger dengan diri mereka sendiri aja gitu. Dan mungkin aku singgung dikit juga kali ya, Mister. Aku tuh adalah salah satu anak yang sering banget dispen sebenarnya. Apa itu? Dispensasi. Jadi aku sering gak masuk sekolah. Aku ngasih surat izin. Karena aku kan penulis dari aku masih SD kan. Dari aku 8 Nanti tahun. harus cerita ini ya. Nanti harus cerita. Tapi yang dispen dulu nih. Nah, Menarik ada siswa mengaku sering sering dispen. dispen. Nah, orang tuanya sering minta surat perkembangan. Surat dispensasi diberikan ke Mister Taufik. Itu dia. Kenapa?
Karena aku nulis dari SD dan dulu tuh sering ada kayak konferensi penulis cilik, terus aku sering diundang ke TV-TV juga. Jadi emang jadwal aku tuh cukup kayak dalam seminggu tuh bisa kayak 2-3 kali aku harus kemana segala macam gitu-gitu. Jadi memang aku sering gak masuk sekolah pada saat itu, tapi aku nggak pernah ngerasa aku ketinggalan pelajaran karena selalu di kayak misalnya aku ketinggalan nih, terus habis itu kayak kamu kemarin ketinggalan apa yang masih nggak ngerti segala macam kayak gitu-gitu. Jadi benar-benar full support banget dan aku rasain sih waktu itu. Dan sekolah kenapa mengizinkannya? Kan dia lebih baik ada di sekolah dong untuk belajar. Kami mendukung semua passion, ada bakat minat anak yang kami dukung. Bahkan kami juga beberapa kali juga mendampingi Fayana untuk berkegiatan di luar. Setiap ada lomba, nanti ada minta keterlibatan dari pihak sekolah, kita datang. Ya memang sering, termasuk sebulan bisa 1 kali, 2 kali minta surat kegiatan gitu ya. Dan memang Fayana ini mulai dari tadi kelas 3 berarti kelas 2 kelas 2 itu mulai terlihat bakat menulisnya, jadi kita dorong terus sampai kelas 6 itu bahkan sudah sampai ke istana juga kan, bertemu mewawancarai menteri, mewawancarai presiden semua. Waktu siapa tuh presidennya? Pak Jokowi. Oh, Pak Jokowi. Ini pernah ketemu Pak Jokowi nih? Pernah 2015. Wawancara? Enggak. Wawancara. Bareng sama waktu itu reporter cilik gitu ceritanya. Enggak, itu karena ada apa namanya? Apa istilahnya tadi? Kayak bukan kursus apa namanya? Ekskul menulis. Sempat ada ya ekskul menulis. Iya sih, sempat didorong dari situ juga. Dan mungkin kalau misalnya dari aku pribadi juga dari kecil didorong sama orang tua untuk dibacain buku sedari kecil sih gitu di rumah. Jadi ketika di sekolah didukung juga, ya udah gitu. Boleh tahu nggak? Kan tadi disebut 16. Sebut beberapa itu dari 16 apa aja sih? Masih ingat. Apa 16? Oh, ekskul. Sulap, gambar, ada ngaji, seingat aku. Iya, ngaji ada lah pasti. Ya. Terus itu ikut juga. Terus apa ya? Aduh, sampai udah lupa ingat. Banyak nyanyi. Ya aku sempat aku padus. Pasti ada olahraga. Olahraga aku juga sempat. Ya, ikut semua. Gitu. Ikut. Luar biasa. Kamu, Sal? Kalau aku waktu SD aku juga ikut semuanya sih, mau ikut semuanya. Cuman waktu itu kan COVID tuh 2020. Jadi saya dulu ikut eskul, terus berapa banyak eskul gitu, kayak mama sampai kayak nanya, "Kak, ini ganti-ganti eskul terus gimana sih? Mau yang mana yang difokusin?" gitu kan. Terus habis itu COVID itu berapa tahun kan berhenti eskul. Padahal itu saya akhirnya kayak, oh ya aku mau nyoba yang ini nih, mau didalemin nih. Waktu itu kelas 3 aku eskul Aikido. Aku pengen banget. Aikido itu apa ya? Bela diri Jepang. Iya, termasuk bela diri. Wah, olahragawan. Kalau dulu kelas 3 saya udah kayak, oh ya mah, ini kayaknya aku pengen mendalami ini nih. COVID jadi terhenti. Tapi dibalaskan karena sekarang SMP saya ikut-ikut banyak kegiatan. Banyak kegiatan. Sekarang berapa? Ekskul tuh 1 semester cuma 1 atau bisa beberapa? Kalau semester tuh 2 kali. Sepanjang tidak bentrok waktunya, ekskul bisa diikuti oleh murid. Jadi prinsip kami dalam ekskul sampai dengan SD yang kami dorong kepada orang tua dan anak-anak, silahkan coba apa saja. Jadi biar sambil menemukan di mana dia passion, bakat, dan minatnya. Tapi ketika SMP, kami anjurkan untuk mulai menekuni yang sesuai dengan passionnya. Tapi kalau di TK dan SD, itu masa mereka mencoba. Karena itu kami berikan semua. Jadi nanti sebelum ekskul itu sebelum kelas ekskul dimulai, ada pameran ekskul. Jadi ekskul exhibition. Jadi anak-anak mencoba-coba semua yang disediakan oleh sekolah. Nanti setelah itu mereka pulang, mereka diskusi dengan orang tuanya mau ekskul apa. Nah, diperbolehkan pindah-pindah ekskul itu agar anak-anak tahu pada akhirnya mereka di mana passionnya. Nanti di SMP kami rekomendasikan sudah ditekuni ekskul yang sesuai dengan minat dan passionnya sehingga terarah semakin profesional mulai dari SMP dan seterusnya. Tapi kalau di TK SD kami justru menganjurkan terserah coba-coba. Pak Taufik, saya sih membayangkan ya sekolah semacam ini pasti punya kesulitan dalam, tadi kan sudah bicara kesulitan menghadapi murid-murid yang sangat beragam tadi. Ya. Tapi kan juga memperoleh tenaga pengajar
yang punya apa namanya passion yang sama lah ya, yang tidak melihat muridnya sebagai orang yang harus apa, saya nggak tahu istilah yang tepat ya, apakah dimarahi, di apa segala macam. Orang-orang yang mengerti keberagaman, harus ngerti menghargai orang, murid-murid bla bla bla. Selama Bapak berada di sana, itu sulit nggak sih cari pengajar yang pas untuk apa nih namanya, postur idealnya? Ya, cukup sulit karena itu kami pada saat awal-awal merekrut itu kami tidak tidak mengkhususkan harus dari jurusan ini, background S1-nya gitu ya. Awal-awal itu kami tidak sampai ke sana. Awal-awal yang menjadi prioritas kami adalah pandangan dia terhadap keberagaman. Terus yang kedua, dia menyukai dunia anak, suka dengan dunia anak dan dunia mengajar. Selain pandangan dia terhadap keberagaman. Jadi memang itu filter pertama dari interview. Keberagaman satu, terus kedua menyukai dunia anak, mencintai anak dan dunia mengajar. Itu apapun latar belakangnya, itu kami tidak terlalu fokus ke latar belakang itu ya. Ya kalau dapat yang jurusan pendidikan, oke. Tapi kalau jurusannya tidak pendidikan tapi punya kriteria yang tadi, pandangan keberagaman dan juga passion, suka dunia mengajar, kami terima itu. Karena kami kan nanti ada proses pembinaan di dalamnya, diasuh, terus diarahkan, ada pelatihan, kelas-kelas pelatihan, termasuk Pak Epi turun langsung ngasih pelatihan. Kan biasanya yayasan itu cukup di level pimpinannya saja, tapi kalau Pak Epi tidak. Pak Epi itu langsung turun. Jadi langsung memberikan pelatihan kepada guru-guru. Nah, seperti besok guru KB, TK, SD, SMP itu dikumpulkan semua diberikan pelatihan sama Pak Epi sekitar 3-4 jam dan itu rutin. Hampir sebulan sekali itu ada dari Pak Epi pengarahan dan pembinaan langsung gitu. Jadi makanya saya katakan di awal Sekolah Tunas Global diasuh oleh pemikiran Pak Epi. Ya. Sebagian terbesar gurunya Tuglo ya. Ini adalah orang lulusan pendidikan atau bukan? Nah, kalau yang sudah 5 tahun dan 6 tahun terakhir itu pendidikan. Mostly pendidikan. Mostly ya. Yep. Artinya apa sih UNJ gitu ya? Karena itu masih ada kaitannya dengan database mereka ke kementerian ya. Jadi memang mempersyaratkan yang berlatar belakang pendidikan. Tapi tetap pandangan terhadap keberagaman dan juga menyukai dunia anak dan mengajar itu tetap menjadi kualifikasi utama di kami. Menurut kalian guru-guru di sana gimana? Ini boleh ngomong apa aja ya? Aku senang karena kalau guru-guru di Tuglo itu sangat ramah ke anak-anak terutama. Jadi saya tuh aku bebas buat kayak cerita apapun, ngobrol apapun, bertanya apapun gitu. Mungkin apalagi wali kelas saya juga suka buat kayak curhat session biasa. Apa itu? Cerita-cerita kayak kejadian-kejadian kita. Kamu dan gurumu? Iya. Hanya berdua? Bisa request berdua, bisa request bareng temen. Oh, bisa request? Bisa request. Wow, oke, silakan. Biasanya hari Senin, karena habis upacara atau apa, tuh ada berapa jam senggang itu bersama wali kelas, jam bersama wali kelas, itu saya paling suka dan paling tunggu-tunggu sih kan. Kalau orang-orang nggak suka waktu hari Senin, saya suka waktu hari Senin. Saya suka hari Senin karena saya mau curhat. Biasa saya mau request kayak dari hari Jumat, Miss, dari hari Senin depan kita itu curhat, aku mau cerita nih Miss. Nanti Miss kayak, oke, mau cerita apa? Nanti ayo kita bicarakan. Ya udah gitu. Wow. Terus ramah-ramah kayak, pagi Miss, pasti disapa balik. Atau mereka yang sapa balik, pasti ada. Iya. Kamu ini nggak curhat soal cowok gitu? Iya dong. Iya dong. Iya. Ketahuan nih sama Pak Taufik ini. Ternyata curhat cowok nih. Dan dia selalu menanggapi dengan apapun gitu ya? Iya, menanggapi, terus memberikan. Kalau misalnya kita ada sulit nih, terus pasti dia kayak, oh ya kamu coba deh begini, coba deh gini, dan bukan kayak kamu harus gini, tapi kayak coba deh gini. Pak Taufik, satu kelas kan bisa berapa sih? 30? 24 sampai 25 ya. Saya bayangin, guru itu harus menghadapi 24 curhatan. Iya. Itu kan luar biasa sulit loh itu. Tapi kami punya nilai yang dipegang, berangkat dari yang tadi, karena kan
bahkan sampai ekstrim perbedaan kalau kita mau melihat dari satu sudut, bisa dari kemampuan akademik gitu, bisa ekstrim ya. Tapi ada nilai yang kami pegang, yaitu bahwa satu murid itu satu ilmu sendiri gitu ya. Jadi itu akan memperkaya hasanah Si guru. guru gitu ya. Jadi satu murid. Ya artinya kan 24 murid, 24 cerita. Atau kalau dia tulis di sebuah buku ada 24 buku tuh. Berjilid. Berjilid-jilid gitu ya. Axel volume 1, Axel volume 2. Isinya cerita doang. Itu bukan cerita doang loh. Sal. Cerita Dalam bayangan saya. pengalaman. Saya tuh dosen dulu yang sebetulnya mula-mula pernah terpikir untuk menjadi guru, tapi terus karena waktu itu memang kondisi guru kan lain sama sekarang ya. Dan kondisi sekolah juga lain lah. Saya tuh angkatan kuliahnya tahun 80. Betapa tuanya saya. Pak Taufik saya panggil Dek nih. Dek Taufik. Ya. Nah, itu terhadap saya mahasiswa yang mengadu, yang bercerita tentang apa persoalan dia, itu ada. Tapi kan nggak banyak. Yang datang tuh biasanya mahasiswa-mahasiswa yang betul-betul punya masalah serius gitu. Sekarang bayangkan, di kelasmu tuh ada 24 orang, 24 itu punya problem, gurunya harus menampung 24 cerita itu. Itu kan amazing lah. Iya, ya, betul. Bahkan sekarang ini guru-guru di Tunas Global ini guru yang sekarang saya tekun ini, guru-guru SD Tunas Global itu sekarang sedang membuat buku tentang pengalamannya dia mengajar, interaksi dia dengan muridnya. Para murid. Dan itu sudah lebih dulu saya mulai. Jadi Bapak udah pernah buat? Sudah pernah buat cerita sebuah buku yang berangkat memang dari murid. Nah, yang terakhir itu ada lomba menulis buku untuk tema sekolah. Alhamdulillah berhasil masuk, menang. Menang apa ini? Dibukukan bukunya, dibukukan gitu ya. Nah itu ceritanya dari curhatan murid-murid saya, Bapak. Oke. Gitu. Wow. Cerita kamu sampai itu di buku. Nah sekarang guru SD sedang mengcompile cerita-cerita, dalam waktu dekat akan diterbitkan. Ya mudah-mudahan lancar ya Pak. Ya. Karena saya merasa itu sangat penting buat pendidikan kita kan. Salah satu persoalan kita barangkali itu tadi. Karena guru-gurunya tidak dibangun kesadaran tentang berempati, sensitif, mendengarkan, dan seterusnya. Itu sudah terjadi di masamu dulu? Udah banget. Aku deket banget sama Mr. Taufik dari aku SD. Mr. Taufik. Iya, manggilnya Mister. Karena di sana memang gitu ya, Mister. Kalau SD. Bukan sama manggilnya. Oh, sama manggilnya. Soal alasannya. Boleh lah ya. Tapi maksud saya adalah ya kan kamu menganggap itu memang sebuah keistimewaan. Betul, hal yang penting lah ya. Hal yang penting. Karena aku rasa itu kan menjadi salah satu alasan untuk bisa terikat sama seseorang kan. Kalau misalnya kita bisa cerita apa aja segala macam gitu-gitu. Dan ketika aku SD dulu pun, bener tadi yang Mr. Taufik bilang, kayak ada beberapa agenda-agenda lomba yang kemudian guru wali kelas aku waktu itu namanya Miss Kikin, itu ikut nginep untuk menemani konferensinya gitu. Jadi itu menjadi salah satu bukan cuma jadi guru tapi beneran jadi orang tua juga sih. Makanya itu menjadi salah satu hal yang penting karena memang bisa memiliki kedekatan emosional tersendiri juga gitu. Biar pas belajar tuh bukan hanya karena ya udah emang kewajiban aja, tapi emang ada emosional di situ yang dibangun gitu. Betul. Dan itu kamu lakukan sejak usia berapa? Sejak awal aku masuk SD gitu. Artinya kelas 1? Kelas 1. Sudah ada sesi curhat udah jalan? Kalau namanya pada saat itu mungkin bukan belum berbentuk sistem ya. Kalau yang di SMP kan sudah tersistem seperti itu ya. Kalau yang kemarin itu kedekatan murid memang menjadi syarat. Natural ya. Karena itu kenapa menjadi syarat? Syarat karena itu dalam merekrut itu memang syarat utamanya harus suka dengan dunia anak gitu ya. Gitu. Sampai ikut menginap, ikut menemani. Betul. Itu harus. Atau itu karena dia suka aja jalan-jalan. Tapi itu menurut saya luar biasa loh Pak. Lagi-lagi saya ingatkan, luar biasa dalam artian bukan bernilai sangat tinggi, tapi dia di luar apa yang biasa dilakukan di sekolah-sekolah lain barangkali ya saya duga. Sementara
Pak Epi sendiri kan kalau tidak salah, dia itu sendiri bukan guru kan Pak? Bukan. Itu Jadi- arsitek. Dia itu arsitek. Jadi bagaimana dia bisa menguasai ilmu ini, ilmu pendidikan ini? Ya, beliau pembaca aktif ya. Pak Epi pembaca aktif. Terus yang kedua memang originalnya Pak Epi itu suka dengan dunia anak. Kalau mungkin entah Pak Epi pernah bercerita. Jadi kalau Pak Epi ketemu dengan anak-anak itu terlihat sekali. Jadi memiliki kecintaan yang luar biasa. Dan itu tidak dibuat-buat, bukan karena punya sekolah lah, lalu suka anak, tidak. Memang originalnya Pak Epi suka dengan anak-anak. Dan itu yang coba ditanamkan oleh saya. Beliau tuh sangat resah sekali, sempat mempertanyakan begini ke saya, Pak Epi itu. Bagaimana ya guru-guru itu memiliki fungsi, memiliki keterampilan pengasuhan. Kan ada asah, asih, asuh gitu, pengasuhan. Sementara guru ini belum berkeluarga misalnya. Itu menjadi sampai pemikiran beliau. Oke. Jadi karena Ini beliau yang bujangan ya. Jadi memang syarat menyukai dunia anak itu memang syarat utama di Pelatnas Global, sehingga banyak di antara para alumni itu yang merasa cukup dekat dengan guru setelah mereka, meskipun setelah lulus, setelah pindah dan segala macam itu. Saya hampir setiap bulan Oktober sampai dengan bulan Maret itu sering kedatangan alumni dari beberapa kampus-kampus gitu ya. Sangat terkesan sekali dengan masa belajarnya pada saat di Tunas Global gitu ya. Karena kami menciptakan seperti rumah gitu ya. Oke. Fai juga gitu. Datang ke sekolah? Iya, datang. Kamu beberapa kali ini kok datang ke SD? Datang tuh kan. Feel home-nya. Oh, Fai rasa. dapatkan itu? Oh iya, pasti. Nah, itu Pasti datang banget. ketika misalnya ada acara atau Aku beberapa kali kok waktu itu sempat datang, ya udah ngobrol sama Mr. Taufik, ruangan Mr. Taufik. Terus habis itu diajak tur keliling SD yang ternyata udah berubah banyak gitu. Jadi udah berubah. iya udah banyak perubahan perkembangan ya. Oke. Gitu. Oke. Kamu merasa atau ada berapa banyak orang seperti Fai yang begitu tuh, yang tadi Bapak katakan kan, ini alumni yang udah bertahun-tahun kayak kamu, artinya udah lulus kan SD itu 2017 lulus ya. 17, sekitar hampir 9 tahun kan, dan masih datang. Masih datang. Kalau boleh dikira-kira selama setahun tuh kamu berapa kali datang? Sekali, 2 kali? Sekali, 2 kali mungkin, ya maksimal At sekali 2 least kali. gitu ya, datang ke sana. Nah ini ada cukup banyak yang begitu juga? Oh cukup banyak. Itu dalam terutama proses ketika sudah diterima di kuliah ya. Malah itu tuh banyak tuh yang ke sekolah tuh. Hampir setiap tahun itu saya terima sekitar 10-20 tuh ada datang. Baik itu yang kuliah di luar maupun yang di dalam negeri ya. Oke. Ada yang mungkin Pak Epi sudah cerita yang yang murid kami itu dapat beasiswa dari ke Rusia, itu juga datang. Mau ke Jerman kemarin juga 3 tahun yang lalu ada. Dia mau ngasih tahu ya? Ya, ngasih tahu. Dan itu justru bagi kami itu saya ceritakan ke guru-guru gitu. Ini nih, murid yang dulu kita tidak pernah bayangkan akan berprestasi seperti ini. Hasilnya seperti ini. Dia diterima di sini, kuliah di sini. Jadi banyak tuh murid-murid yang biasa-biasa aja. Itu pada saat masa sekolah di Tunas Global, itu sekarang itu menjadi luar biasa. Dan ini menjadi sebuah semangat bagi guru-guru betapa kita jangan pernah berhenti berharap, jangan pernah berhenti membimbing, mendoakan seapapun capaiannya dia pada saat sekolah gitu ya. Tapi kalau hasilnya kayak Fai, bangga dong ya. Wah, Amin. ini juga aktif juga di organisasi, founder sebuah organisasi keren nih, Amin. empowering juga ini. Di luar. Di luar. Dan ini juga menjadi motivasi bagi adik-adiknya. Sering diundang juga ke sekolah untuk memotivasi adik-adiknya seperti itu. Betapa pentingnya keterampilan misalnya dengan membaca, keterampilan menulis segala macam. Kamu suka cerita sama teman-teman kamu di luar Tunas Global nggak? Mengobrol dengan teman-teman di luar Tunas Global. Misalnya membandingkan kalau di sekolah kami kayak gini nih, di sekolah bla 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 gitu loh. Iya, pasti ada komunikasi dengan tetangga misalnya, atau Iya, teman-teman di gereja. Gitu. So, sebenarnya pertanyaan saya tuh gini. Kamu tuh bangga sih sekolah di Tunas Global? Bangga banget.
Bangga banget. Bangga banget. Kenapa? Karena ya saya merasa dengan saya sekolah di Tunas Global ini kayak ada kayak sifat-sifat yang saya bisa kayak oh ya ini berguna untuk saya di masa depan nanti misalnya. Oke. Saya dapat mengembangkan sikap menghargai terutama pasti Iya, menghargai dengan perbedaan-perbedaan itu. Saya misalnya waktu di gereja itu ada beberapa ada kebutuhan khusus yang kalau di gereja kalau lagi ibadah mereka lari-larian gitu. Nanti aku kayak sini dong duduk bareng yuk, duduk bareng ini. Yuk dengerin dulu ibadahnya. Jadi saya bisa gitu komunikasi dengan mereka atau kayak Itu kamu belajarnya di Tunas Global? iya, saya belajar di Tunas Global. Karena lingkungan saya di Tunas Global itu saya belajar kayak oh iya kalau mereka ini semuanya sebenarnya mereka tuh bisa loh sama kita. Mereka tuh bisa loh ngobrol sama kita, belajar bareng kita. Dia bicara tentang Anda, kamu bicara tentang anak-anak berkebutuhan khusus Iya, ya? anak-anak berkebutuhan Iya. khusus. Kita tuh bisa sama-sama menjadi luar biasa kok. Gitu kan pasti kan. Iya. Jadi kayak di Tunas Global kalau ketemu yang berbeda itu udah wajar. Ya orang kita sama-sama diciptakan manusia kon. Iya. Diciptakan manusia. Sama-sama manusia ya. Kenapa pula kita harus membeda-bedakan kan? Iya. Itu sangat ditekankan di sekolahmu itu. Iya ditekankan. Oke. Kamu punya teman, maaf ya, anak berkebutuhan khusus nggak? Banyak di kelas saja ada 3. Di satu kelas ada 3 anak Ya di kelas saya 3 khusus berkebutuhan khusus. berkebutuhan khusus. Gimana tuh hubungan kamu dengan teman-teman? Ya kan kamu beda ya, jelas beda lah ya. Ada satu yang dia alumni dari TK juga kayaknya. Adam Iya. dari TK Iya, kayaknya. dari- Adam dari TK. Dari TK di Tunas TK di Global. Tunas Global juga. Dia sering banget misalnya kita lagi istirahat terus dia datengin, "Hey guys, lihat aku bikin ini." Karena dia kan jago di bikin film-film gitu. Dia suka editing. Wow. Terus nanti, "Hey guys, Sela, lihat deh. Ini aku bikin ini. Mau lihat nggak?" Nanti aku kayak tontonin. "Oh iya, oh kamu bikin ini Adam." "Iya, aku bikin ini loh." Terus ada juga yang kayak anaknya lucu banget, kayak gemes banget liatin. Nanti dia Terus kayak, kamu gimana? Mana gemes itu? iya dong. Kayak, tapi ya nanya dulu nyaman gak? Nyaman, Iya. gitu. Nggak apa-apa gitu kan. Anaknya lucu, ramah banget. Sela, ayo dong main, ayo lihat nih aku bikin ini gitu kan ada. Ini benar nggak yang saya tahu ya? Biasanya kan anak-anak berkebutuhan khusus tuh punya apa ya? Gayanya kan beda. Jadi misalnya yang saya sering dengar tuh jangan disuruh disiplin. Teman-temannya terjadi kan nih teman-temannya belajar dia lari aja gitu keluar. Bisa. Kejadian ya? Ada. Dan apa yang terjadi? Dimarahin nggak? Dikasih tahu nggak? Diingetin pasti. Ayo kita belajar dulu ya. Kita belajar dulu nanti dulu kalau mau keluar nanti kan ada waktunya. Kata guru. Iya, ada gurunya. Nanti ya udah kita belajar dulu. Nanti kan istirahat kamu bisa keliling-keliling kan. Nah, keliling-keliling kalau istirahat. Oke. Dan Jadi pada saat belajar itu untuk anak-anak ABK itu sudah biasa kalau sudah mulai ada potensi dia akan tantrum itu biasanya juga keluar terus pengen sesuatu dan itu bagi kami nggak apa-apa gitu ya. dia keluar kelas dan ngapain dia di luar? Nanti dia mencari sesuatu yang membuat dia menarik gitu ya. Untuk anak-anak tertentu kan suka dengan sesuatu yang berputar-putar seperti itu. Oke. Jadi ya kita hal yang seperti itu sudah biasa. Iya. Bahkan ketika sedang husuk belajar itu ada yang tantrum, nangis, teriak-teriak husuk. Bagi kami itu pemandangan yang biasa di Tunas Global. Wow. Jadi kalian melihat teman kalian itu misalnya tadi tantrum gitu ya, kalian diajarkan untuk melakukan apa? Kalau masih kita bisa bantu dalam levelnya dia masih bisa diajak ngobrol, palingan nanti kayak sini dulu, atau kita kayak cari hal yang dia mau, misalnya dia lagi mau barang sesuatu nanti kita kasih gitu. Jadi kalian teman-teman ini kayak, maaf ini barangkali bukan istilah yang tepat, melayani teman-teman yang berkebutuhan khusus itu.
Ya, membantu Bahkan dan dia nggak mau menggunakan kata melayani, membantu. Iya, ya itu membantu diajari oleh guru. diajar. Boleh tahu nggak, guru nggak sejak awal guru tuh akan memberitahu, nih maaf ya teman kamu si Ade ini ada kebutuhan khusus gitu ya. Gitu nggak sih? Jadi ini kan di awal tahun kan kalian belum tahu dong mana yang punya kebutuhan khusus, mana yang tidak kan? Itu guru akan menjelaskan kepada kalian. Atau ada anak baru lah, taruhlah ada anak baru datang, anak itu berkebutuhan khusus. Terus si guru akan ngomong sama kalian. Kalau diperkenalkan pasti, Ya. jadi kita harus tahu kalau kita tuh harus ya mereka tuh sama kayak kita harus ya bantu mereka, tapi Harus kita bantu mereka. Cuma nggak di depannya ya, maksudnya Iya, nggak nggak kayak depannya jadi langsung, visual tapi kayak- memalu-malukan dia gitu. Iya, Kayak iya. lebih ke biar kita aware aja sebenarnya sih. Iya, ketika si anak nggak ada, yang lain kasih tahu. Tapi karena saya dari TK ya, sekarang kayak saya kalau udah ngeliat gitu udah identifikasinya, oh ya bisa Udah nih, otomatis udah ya? otomatis kayak oh ya ini sepertinya ini nih, Wow. sepertinya ini butuh bantuan lebih nih. Jadi kalau di awal-awal itu tergantung nanti kebutuhan guru kelas ya. Bisa jadi disampaikan ke teman-temannya, tapi karena kami ekosistemnya sudah inklusif, jadi di antara kami ini sudah mengetahui gitu ya. Jadi kalau anak yang ini adalah anak berkebutuhan khusus misalnya, jadi otomatis sistem di lingkungan kami itu sudah siap untuk membersamai mereka. Iya, iya, iya. Pak Taufik, anak-anak berkebutuhan khusus nih, ya kita kan seperti, atau kami nih yang masyarakat biasa itu seperti diajarkan berempatilah sama mereka, tapi kita berpikir tentang mereka itu tidak akan mencapai prestasi yang sama dengan yang lain. Kayak we are not supposed to treat them atau expect them gitu ya untuk mencapai hal yang gemilang atau apapun. Ya udah, terima aja dia seperti ada orang berkebutuhan khusus, ya kita perlakukan sebagai orang berkebutuhan khusus. Tapi jangan harapin apa-apa ya. Tapi dari pengalaman Bapak misalnya atau sekolah, itu benar nggak bahwa siswa-siswa berkebutuhan khusus itu tidak akan excellent gitu loh? Oh, di kami ada istilah begini. Contoh kita ambil anak berkebutuhan khusus itu autis ya. Kami itu di referensi kami autism is treatable ya. Treatable. Treatable. Jadi bisa dihandle semuanya itu. Nah untuk anak-anak berkebutuhan khusus itu mempunyai program tersendiri. Ya, jadi selain ada program reguler, nanti juga ada program sendiri namanya PPI ya, program pembelajaran individual. Bentuknya apa itu? Bentuknya sebuah rencana yang akan diberikan kepada anak tersebut gitu ya. Tentu rencana ini berbeda dengan yang reguler. Jadi emosinya, program emosinya seperti apa, program akademiknya seperti apa, nah itu kami berikan gitu ya. Jadi memastikan adanya PPI ini, program pembelajaran individual ini, bahwa setiap anak itu berprogres. Ya. Jadi berprogres sesuai dengan titik awalnya. Ditekani oleh guru kelas. Betul, guru kelas. Wow. Ya, gitu. Jadi Ini memang saya berulang kali ngomong wow, minta maaf ya. jadi memang Soalnya saya nggak pernah dengar ini. memang agak merepotkan guru kelas Iya. ya. Tapi pada akhirnya itu menjadi sebuah tanggung jawab guru, untuk memberikan pelayanan yang sama. Karena ada sebuah cerita yang sering saya sampaikan ke guru-guru. Ada satu orang tua yang mencari sekolah pindahan. Dia sudah ke 5 sekolah. Tunas Global adalah sekolah yang ke-5. Kalau Tunas Global tidak menerima anak saya, itu kebetulan saya langsung bicara dengan orang tuanya sambil aku posisi nangis ya, ibunya. Pak Taufik, kalau Pak Taufik tidak menerima anak saya, maka saya tidak tahu akan sekolah di mana lagi karena semuanya sudah menolak. Nah, itu kan menjadi sebuah tanggung jawab kolektif dan Tunas Global ambil itu. Ya ambil itu, tanggung jawab itu, kami terima anak tersebut. Karena kalau tidak diterima, mau sekolah di mana gitu, di mana malah kita jadi bertanggung jawab terhadap keterpurukan dia karena kita tidak ada yang mengambil tanggung jawab itu. Iya, iya. Jadi kami terima. Itu awal-awal itu sering saya jadikan motivasi kepada guru-guru. Ayo, jadi menerima anak murid bukan sekedar menerima murid berkebutuhan khusus bukan sekedar instruksi, tapi adalah sebuah tugas mulia dari yang dititipkan oleh Tuhan.
itu dan murid-murid pun memahami itu juga ya. Pada akhirnya memahami. Iya, iya, iya. Jadi kehadiran teman-teman berkebutuhan khusus itu adalah pakai ceritanya Sela tadi, Ya, ya itu udah kayak natural saja ya. Ada yang seperti itu dan kamu wajib membantunya kan? Ya. Itu dari dulu sudah terasa seperti itu. Dulu, iya. Walaupun mungkin kalau di angkatan aku nggak ada ya, tapi aku ngelihat kakak Belum kelas ada waktu belum itu. ada. Waktu Ya. itu angkatan aku belum ada ya. Tapi kalaupun kakak ada, kelas kalaupun ada spektrumnya rendah ya. Hmm. Jadi tidak terlalu dalam tanda kutip merepotkan gitu ya. Tapi kalau yang sebelum dan sesudah yang angkatan saya ini cukup berat. Cukup berat. Iya, Boleh iya. dikatakan cukup berat karena tantrumnya itu cukup sering gitu. What do you think? Apa yang diberikan kepadamu itu membuat apa? Apa pengaruhnya padamu? Pasti bener kata Sela tadi sih, belajar empati. Itu tuh menjadi salah satu hal yang aku lihat banget dari Tunas Global. Karena kan dari tagline dan yang selalu digaungkan kan keberagaman gitu ya, keberagaman. Aku sempat ngelihat ada kalau misalnya kita berbeda, yaudah kita kerjasama gitu. Itu kan kita tidak kita sama, kerjasama, kita kerjasama itu. Kita tidak sama, Kita kerjasama. Betul. Dan itu jadi salah satu hal yang sampai sekarang pun juga aku rasakan gitu ya. Karena mungkin aku kan masuk Tunas Global ketika aku SD, which is itu masih pembentukan banget kan, pembentukan karakter anak banget. Aku masuk itu 6 tahun, sampai aku lulus itu jadi salah satu kayak karakter yang terbangun secara otomatis. Karena kan lingkungannya aja udah tersistem kayak gitu kan. Kayak kita belajar untuk menghargai beda agama, menghargai orang-orang yang mungkin latar belakangnya beda. Itu sangat-sangat jadi karakter yang membangun aku sampai Kamu pada ya, akhirnya dan sekarang itu sih gitu. Usia itu emang usia di mana orang terbentuk ya. Mm-mm. Ya, betul. betul. Iya. Pendidikan dasar. Betul. Mungkin satu lagi selain yang kebutuhan khusus soal agama. Tadi dikatakan bahwa sampai sekolah ini menyediakan 6 ruang ibadah buat siswa yang beragama-agama. Itu kan artinya apa? Pasti Islam ada, Islam, Kristen, Katolik, Kristen dan Katolik pun dibedakan. beda. Kamu apa? Kristen Protestan. Protestan, Kristen, Katolik beda, kemudian Buddha, Hindu, Buddha, lalu Konghucu. dan Konghucu. Nah, betul. Kenapa, Pak? Ya, Tunas Global adalah gambaran Indonesia ya. Indonesia beragam, ya kami harus sediakan itu gitu ya. Nah, jadi toleransi itu bukan toleransi itu ya hak ya yang harus didapatkan gitu ya. Jadi kami sediakan semua. Jadi tidak ada ritual beda-beda, tapi ketika sudah menyangkut bermasyarakat ya bersama-sama. Gitu. Jadi kita sudah terbiasa. Ini nanti dalam waktu dekat ada perayaan Isra Mi'raj misalnya. Ya. Dalam waktu dekat di Tunas Global ini, itu kepanitiaannya bahkan orang tua Hindu, orang tua Kristen itu masuk ke dalam kepanitiaan. Gitu ya. Jadi mereka menawarkan gitu. Saya ikut ya gitu ya. Jadi sampai seperti itu gitu ya di kami gitu ya. Dan sudah terbiasa anak ketika ada adzan zuhur terdengar, tuh nanti yang Kristen tuh bilang ke temennya yang Muslim, tuh adzan sana sholat. Nah, jadi itu sudah biasa gitu. Ketika enak nggak sholat ya. Terus ada yang ada perayaan galungan gitu ya di itu. Ya mereka berpakaian berpakaian ibadah gitu ya. Kamu galungan ya hari ini gitu ya. Itu galungan tuh setiap hari. Ya hampir setiap tahun itu berapa kali ya galungan ada kuningan juga kan begitu. Hindu lumayan sering itu kegiatan ritualnya dilakukan di sekolah itu dan itu menjadi hal yang keberagaman kami dan kita happy gitu ya. Ya kayak saya bilang tadi, saya pernah datang ke sekolah Anda itu untuk melihat perayaan bukan saya nggak datang pada hari itu ya. Ketika saya datang itu udah selesai acaranya. Cuman saya nonton ininya kan, videonya ya. Namanya Konghucu Tionghoa apa? Imlek. Padahal siswa Tionghoa Anda paling berapa sih? Berapa persen? Saat ini yang untuk tahun ajar ini hanya 1 murid ya dari 320. Konghucu atau Tionghoa? Konghucu. Konghucu. Ya. Tapi tempat
ibadah Konghucunya ada. Oh, disiapkan. Padahal cuma satu. Cuman satu. Gurunya ada. Ada. Digaji. Digaji. Diperlakukan sama gurunya meskipun satu-satunya. Anda tuh betul-betul sekolah Anda tuh betul-betul tidak mengikuti hukum pasar ya. Kan supply and demand maksudnya ya. Iya. Ini enggak ya. Hmm. Jadi disediakan karena Anda merasa wajib memang menyediakan itu semua ya. Kalian merasa apa yang kalian rasakan dengan adanya ekologi semacam ini? Kamu duluan. Saya suka. Saya nyaman banget karena ya menghargai kan. Iya. Terus Imlek saya suka banget. Saya suka banget Imlek. Lucu ya? Suka ngeliatin Iya. Ini iya. barongsai. barongsainya. Iya, seru. Saya suka ngeliatin barongsai lewat-lewat gitu, ngasih duit. Aku bawa. Berharap dia ngambil yang di pohon-pohon. Tapi kamu sendiri menjadi lebih memahami agama lain nggak sih? Memahami, Mengenal lah ya. Secara dasar iya, secara dasar. Tidak mendalam ya tentu mendalam. saja. Ya. Tapi tahulah, oh ya hari raya ini misalnya mereka akan melakukan apa gitu. Oke. Saya tanya begini ya, barangkali Pak Sela nggak punya cukup kesadaran bahwa di luar sana apa yang Anda rasakan di situ tuh tidak terjadi. Ada banyak orang-orang yang merasa, oh kamu Kristen, saya Islam, ya kita beda gitu ya. Nah itu pasti nggak terasa dong ya di sekolahmu. Iya. Sangat biasa orang Kristen bermain bersama orang Islam dengan orang Hindu dan Buddha dan Konghucu, dan mungkin lihat-lihat ke tempat ibadah yang lain ya. Ya, saya suka masuk-masuk. Betul. Nah, Aku juga sama sih. Nah, saya mau Jadi, tanya. Aku tuh kalau nggak salah Marsha tuh Konghucu ya. Jadi aku punya temen deket, sahabat bestie berdua gitu waktu aku SD, itu dia Konghucu agamanya. Jadi emang dari situ aja tuh udah kayak aku temenan sama teman-teman aku yang Kristen, yang emang mungkin ketika aku sholat mereka bakal ngingetin, emang kamu nggak sholat kayak gitu-gitu. Jadi banyak sih sebenarnya itu salah satu yang aku favorit banget sih di Tuglo, karena aku tuh paling suka ngelihat keberagaman agama karena kayak ngelihat ternyata ibadahnya kayak gini, ternyata kamu hari raya kayak gini gitu. Jadi ada something new yang akhirnya aku pelajari dan itu sampai sekarang jadi terbentuk aja sih gitu untuk bisa Ya ngeliat bahkan ketika Nela udah berapa tahun tadi sudah meninggalkan Tuglo itu kan berapa? 7 tahun? 9 ya. 9 tahun. Itu masih membekas ya Iya pasti. dalam dirinya Nela. Dan mungkin itu juga terjadi pada teman-teman yang lain. Ya nggak? Iya. Nggak ada tuh ya saling. Misalnya kayak Natal gitu. Kalau pas Natal kalian memberi selamat buat yang Kristen. Iya sih. Iya. Dan sebaliknya. Kalau hari Raya Hindu ada nggak sih? Ada dong. Ada. Nyepi hari raya. Nyepi, Oh nyepi ya. Tapi kita nggak salam-salaman kan. Selamat nyepi ya. Pas nyepi belajar nggak sekolah? Belajar gimana maksudnya? Maksudnya pada Ada hari nyepi KBM. itu. Libur ya. Kalau libur. nyepi kan termasuk hari libur nasional ya. Oh iya. Sekarang udah ya. Sekarang sudah libur nasional. Ya. Jadi dengan sendirinya ya. Nggak ada. Ini luar biasa. Nah, tapi mungkin bagian terakhir nih saya ingin kalian berdua nih yang cerita nih. Nela tuh saya tahu adalah salah seorang penulis. Aku, Fayana. Nela kok? Fayana. Ya. Fay ya. Fay adalah penulis. Ya. Bahkan sudah memproduksi sejumlah buku. Ya. Ini bukunya nih. Buat para penonton. Saya ambil dulu. Boleh. Judulnya ada kisah-kisah seru tentang aku dan hobiku. Tersandung hobiku. Yes. Ini adalah buku yang diterbitkan oleh ini penerbit Mizan bukan? Iya, Mizan, Ya. KKPK. Apa itu? Kecil-kecil punya karya. Oke. Barangkali bagi Anda penonton yang tahu ada serinya Mizan ya, kecil-kecil punya karya. Salah satunya ditulis oleh Fay. Fay.
betul. Ini pada saat kamu berusia berapa? Itu 8 tahun. Serius. Iya. Itu juga terinspirasinya karena ekskul sulap di Tuglo itu. Karena ada ekskulnya di Tuglo, Betul. nulis. Mm-mm. Jadi nulis. Jadi nulis itu ikut lomba terus menang dibukuin pertama kali. 8 tahun saya lagi ngapain ya waktu itu ya? Baru-baru nulis ya Pak ya? Dan jumlah buku yang ditulis sudah berapa Pak? Sekarang 56. 56 buku. 56 buku. Bukan kamu kali, dibantuin kali sama. Iya ya Itu kita. yang dibantu. Ya Sel, Dia dari belakang. Semangatin ya, Ini semangat. tersandung. Apa gunanya itu? Orang lagi nulis, semangat. Semangat nulisnya, jangan berhenti. Ya gitu ya. Oh ya. Ini ada tersandung hobiku, teka-teki ruby merah. Mm-mm. Ini pada usia Itu berapa? Kayak ada tulisannya deh, 10 ya? 9 atau 10? di mana? Ada nggak? Nggak ada ya? Belakang. 10 tahun kayaknya. Oh ini Udah- dar ya. Udah lupa. Iya, udah lupa. Saking 56, dia udah lupa. Kita kan hafal terus sama buku yang saya buat, yang cuma 2. Terus ini kecil-kecil punya. Oh ini Vayana 10 tahun ada. Mm-mm, Ya betul. ya ya. Ice skating girl. Wes. Ini ketika udah 10 tahun. Mm-mm. Mercusuar tua. Nggak ada umurnya. Masih ingat nggak? Kayaknya sekitar 11-12 11 tahun. 12. Adikku pahlawanku. Nah itu juga terinspirasinya dari Tuglo tuh, karena itu ada aku nyeritain keberagaman juga tentang aku. Jadi itu si adikku pahlawanku itu dia sequel gitu sama kakakku pahlawanku. Nah itu tuh ceritanya kakaknya itu berkebutuhan khusus dan adiknya itu kayak nemuin anak-anak jalanan gitu. Jadi emang keberagamannya pada akhirnya aku bentuk di Jadi situ. bahkan yang diajarkan di sekolah itu kamu bawa ke tulisanmu ya. Betul. Oke. Itu 56 buku isinya kira-kira begini nih ya, tentang Anak. Mm-mm. anak, persahabatan, Betul. mungkin persahabatan antar tanda petik kelas gitu ya. Mm-mm. Ya. Nah, ini ketika kamu menulis, kamu turut dibantu oleh apa guru atau apa? Iya sempat. Jadi dulu tuh awal sebelum aku mulai nulis aku tuh Bisa sebenarnya taruh gambar lagi dulu. ya? Iya silakan. Sebelum aku nulis tuh aku gambar dulu. Jadi waktu aku ada beberapa pajangan-pajangan Tuglo tuh yang masih gambar aku deh kayaknya. Jadi aku Gimana, tuh gimana? sebelum aku jadi penulis aku tuh hobinya gambar. Jadi itu yang sering kayak misalnya di kelas lagi belajar kalau ada free time aku bakal ngegambar Gambar. sambil nulis-nulis juga dan itu disamperin sama wali kelas kayak Wali gitu. kelas. Ditanya ini apa nih, oh mau ini lagi, mau ikut lomba lagi segala macam gitu-gitu. Itu sih jadi emang suportif banget. Suportif banget. Betul. Ketika kamu menulis, teman-temanmu tahu. Tahu. Oke. Dan ada lagi yang juga jadi penulis nggak? Angkatan aku Adik kelasnya. adik Adik kelas Oh, aku ya. adik kelasnya Ya. juga ada. Oh iya. Jadi iya. adik kelasnya ada yang menulis dan juga inspirasi juga dari Fayana. Oh iya, Masya Allah. Karena buku-buku Fayana ini juga ada di perpustakaan kan. Ya, Jadi ya, setiap terbitan Fayana kami taruh di perpustakaan dan itu sudah menjadi ya. bacaan adik-adiknya sehingga adiknya pun juga ada yang mengikuti juga jejaknya. Saya pernah ke perpustakaannya Tunas Global. Hmm. Saya tuh senang sekali itu, sangat rapih, bukan sangat rapih ya, beragam buku dan murid-murid datang membaca gitu ya, dan gurunya tuh sangat ya tadi suportif, menemani, melayani, memberi bukan arahan tapi ngasih tahu ini ada buku ini gitu ya. Saya rasa emang suasananya tuh menumbuhkan kamu menjadi penulis. Damai. Tenang. Nah, Pak ini pernah dapat apa? Penghargaan atau apa? Waduh banyak sekali. Waduh. Ini pertanyaan yang salah ya. Alah, susah menyebutnya. Mungkin kalau yang dari Tuglo ya, Tuglo tuh sering ini nggak sih tiap tahun ada yang memberikan achievement Ya kan, medali tertentu. iya ada yang dari Menteri Kesehatan, ada dari Enggak, Menteri dia Komunikasi. tanya yang Tuglo dulu. Ya. Tuglo dikasih apa tadi? Achievement. Sempat memberikan apresiasi. Oh iya, Ya. apa kan kita ada istilahnya GAMA ya, Grateful Oh iya, Appreciation GAMA, Medal Award ya. benar-benar. Jadi capaian anak apapun bidangnya, apabila itu sangat menunjukkan prestasi yang luar biasa, kita berikan medali GAMA itu termasuk di menulis ya, hampir setiap term ya itu Fayana mendapatkan itu. Gitu. Karena ada ya, menerbitkan buku betul, lagi. betul sekali ya. Terus dari luar juga dari departemen. Wow, banyak sekali dari luar. Dan Fayana sudah memberikan piala ke Tunas Global udah banyak sekali, gitu ya. Atau mengatasnamakan Tunas Global banyak sekali Fayana.
Atas nama Tunas Global. Ya. Ada sangat. Semangat, makasih ya. Yang paling membanggakan kamu apa? Ini ya, kalau penghargaan di luar kali ya. Sebenarnya banyak yang misalnya aku dapatkan dari kementerian sih, kayak Kementerian Anugerah Kebudayaan Indonesia aku sempat dapat, dikasih sama Neil Karim juga. Terus habis itu dari ya. KPAI, dari Kementerian Pemuda Olahraga baru-baru ini 2024 juga. Tapi sebenarnya rata-rata penghargaan-penghargaan itu semuanya kan berproses ya. Jadi sebenarnya yang jauh lebih berkesan tuh adalah si buku-buku ini sih. Karena buku-buku ini yang pada akhirnya ngebawa aku buat jadi public speaker juga. Aku ngedirin organisasi juga. Itu juga karena buku-buku apa aku. organisasi gitu. apa? Namanya Self Grow. Self Grow dari 2021 sampai Foundernya. sekarang. Aku Foundernya. foundernya. Betul. Itu apa, memberi motivasi buat anak? Itu sebenarnya dia pengembangan diri berbasis literasi gitu. Jadi sebenarnya memang dia organisasi literasi karena background aku literasi kan, dibaca tulis gitu. Tapi aku rasa yang aku terinspirasi juga sih sebenarnya karena percaya kalau Tugel itu kan nggak pernah maksa ya. Sedangkan kalau misalnya kita memaksa sesuatu kehendak ke Ya, orang gitu ya, orang pasti nggak mau dong gitu. Kayak misalnya kita suruh jangan main handphone, pasti yang akan dilakukan adalah memegang handphone kan. Dan itu juga yang aku Emang terapkan begitu ya? di self grow. Larangan adalah perintah. Iya bener, larangan adalah perintah. Jadi di self grow itu Murid bapak ini memang pusing kita kali ya. dan akhirnya aku bawa itu gimana ya caranya biar literasi ini tuh bisa kita sosialisasikan tapi pendekatannya tuh bisa sesuai sama mereka gitu. Jadi makanya kenapa kita tagline adalah pengembangan diri berbasis literasi yang melakukan pendekatan seni gitu. Jadi itu sih sebenarnya dari self grow itu. Jadi kerjaannya Fai ini adalah jalan dari satu tempat ke tempat yang lain. Betul. Ngasih motivasi. Iya, alhamdulillah gitu. Sempat terjauh di Kuala Lumpur juga, di Kuala Lumpur International Book Fair sama waktu itu masih ke Andre Hirata, terus pas seperti Joko Damono sempat di sana juga. Bicara, diundang di luar. Berbicara. Bahasa Inggris itu. Waktu itu bahasa Indonesia, karena orang Malaysia kan beda-beda dikit ya, sama kita bahasanya. Gitu. Tapi kamu Seru-seru. merasakan sekali ya efek dari pendidikan inklusif, pendidikan yang menghargai keberagaman dan bahkan tidak menomorsatukan prestasi ya. Terhadap Lebih ke dirimu. proses ya, lebih ke Ke prosesnya sih. prosesnya. Dan aku kan juga sempat jadi ketua forum anak juga, waktu itu forum anak Depok, Jabar, sama nasional, itu di bawahnya Kementerian Pemberdayaan Perempuan juga. Dan itu aku ikut pertama kali ketika aku kelas 1 SMP. Itu kenapa aku ikut, karena kan di Tunas Global tuh ramah anak banget ya. Dan ketika aku masuk ke SMP, aku udah mulai bisa berorganisasi, ada OSIS segala macam, aku memilih forum anak sebagai organisasi pertamaku. Itu karena kita belajar bikin program yang langsung turun ke anak-anak jalanan, teman-teman yang spesial kayak gitu. Itu program-programnya selalu kayak gitu. Jadi itu membawa sampai sekarang sih. Orang tuamu sangat suportif. Alhamdulillah sangat suportif. Sering Oke. ngobrol sama Mr. Taufik. Oh gitu, orang tua ngobrol sama guru. sama Pak Iya Taufik. dong, Oke, betul. oke. Ini karena sering izin dari Iya, Oke. Saking sering jadi izinnya lagi. display. Apalagi yang bisa di-share oleh Fai nih buat kita? Kan udah founder dari sebuah LSM ya, menulis NGO. buku begitu banyak. Udah lulus belum ya? Belum, aku semester 6 sekarang di Oke, teknik industri. Dan mudah-mudahan akan lulus tahun depan dong ya. Tahun depan, betul, insya Allah. Amin. Betul. Sekarang Self Grow juga lagi open rekrutmen loh Pak. Lagi rekrutmen. Lagi rekrutmen sampai tanggal 31 Januari. Apa yang Anda butuhkan? Nih buat teman-teman, buat penonton nih. Boleh dong. Iya, kita sebenarnya lagi nyari karena kita tuh punya 2 koridor lain selain self grow itu. Jadi ketika 2021 aku pertama kali ngediriin itu masih self grow aja kan. Sekarang kita ada Segi Fest, Self Grow Indonesia Festival. Kita bikin festival literasi nasional dari 2024. Itu di bawahnya kita juga. Terus satu lagi Self Grow Art Theater Community. Jadi kita Teater. pendekatan Oke. teater gitu untuk literasinya gitu. Jadi sebenarnya memang yang aku jalani sekarang itu sih memang kegiatannya cukup banyak juga. Ya. Dan aku senang sih karena aku adalah salah satu orang yang senang ngobrol. Jadi senang ngobrol, senang ketemu orang, belajar hal baru kan. Dan berorientasi sama proses tuh menjadi salah satu pegangan aku sampai sekarang sih. Dan ya pastinya itu menjadi suatu hal yang aku harapkan bisa bermanfaat juga lah buat teman-teman Amin. yang mendengarkan Ini juga. mudah-mudahan bisa terekrut yang terbaik ya. Amin. Amin. Pasti. Sekarang kita balik sama si bocil ini. Kecil. Sel, jadi apa? Kamu baru berapa tadi usianya? Tahun ini 15. 15 tahun ya. Saya nggak tahu kamu mau ngomong dari mana nih. Cuman tadi kan saya udah cerita tuh tentang bagaimana apa yang diperoleh dari
sekolah ini membawa dia akhirnya menjadi salah satu tokoh masyarakat sekarang ini ya, public intellectual. Amin, amin. Kamu sendiri merasakan apa dari sekolah ini? Kalau Kak Fayana kan organisasi self growth. Saya aktif di organisasi OSIS di sekolah. OSIS sekolah. OSIS sekolah tahun Oke. kebetulan baru melepaskan mantel ketua OSIS ke Oh, ini penerus mantan saya. ketua OSIS nih. Gitu. Serem kita nih. baru selesai jabatannya. Oh, iya. Terus ya, Dan rasa percaya diri saya sih yang sangat luar biasa. sangat maju, dan semakin tahun tuh semakin naik. Mhm. Terus berkomunikasi juga dikembangkan, kedekatan dengan teman-teman yang membantu saya jadi Iya, ketua iya, OSIS iya. pastinya kan. Karena di OSIS itu saya sadar kalau nggak bisa yang aku lakukan ini sendiri. Aku harus kayak butuh Kerjasama. teman-teman, Betul. butuh kerjasama. Dan aku paling suka kalau terima masukan teman-teman OSIS juga kan. Misalnya, oh ya kakak ini tambahin ini dong, kayaknya ini nggak sih? Aku paling senang waktu itu kita bikin dokumen proposal kegiatan. Kita kerjain bareng-bareng. Waktu itu aku berterima kasih banget sama teman-teman OSIS yang kayak mau kayak malam-malam, guys teleponan yuk, ayo ini kita selesain yuk hari ini yuk. Kebayang. Teleponan, yang mana ini pada kemana ini? Lah, maaf kak lagi ini. Ya udah kita reschedule ya, Terus nanti Kamu kelas berapa itu? ketua OSIS waktu itu tahun lalu 8. kelas 8. 8 ya. Dan 1 tahun itu wow, 1 Ya. tahun doang tapi kayak 1 tahun doang tuh nggak doang itu. nggak doang. Sel. Yes. Sekolah. Iya kan? Iya. Di tempat-tempat lain orang yang jadi ketua OSIS tuh biasanya nilainya pada turun karena waktunya Pada habis. ketinggalan. Kalau saya mencoba untuk tetap pertahanan nilai. Iya, iya. Karena nilai dan OSIS itu harus diseimbangkan. Sal, tadi kamu menyebut kamu sekarang bisa dibilang sebagai orang yang semakin percaya diri. Kasih contoh dong, apa percaya diri ngapain misalnya? Percaya diri berbicara di depan umum, percaya diri memimpin. Oke. Karena terutama kalau kerja kelompok, saya paling seneng bukan karena saya mau harus selalu jadi ketua ya, tapi saya paling seneng memimpin di sebuah kelompok. Ini pemimpin masa depan nih. Amin. Amin, amin, Tuh amin. kayak Kak Faye kan? Kakak, Ya. Amin nanti. Public speaker, Iya, Betul. ada founder dari organisasi sebuah juga. organisasi. Ya ini mungkin Ikut, jadi ikut. inspirasi buat kamu juga ya. Saya senang sih karena ya gimana sih bersama teman-teman kita, aku bisa belajar kan. Ya. Apa yang kurang dari aku, apa yang kelebihan aku, apa yang bisa aku kembangkan. Ya. Terus suka sih kalau yang Ya. kerja kelompok Iya, iya. gitu. Kamu udah mulai punya ini nggak aktivitas yang di luar gitu loh, di luar sekolah? Di luar sekolah kebetulan belum. Kayaknya SMA nanti aku mulai. Ya memang SMA. sebaiknya di SMP belum harus terlalu jauh keluar lah ya. Iya. Nanti di SMA kamu kemana? Regina Pacis Oh, Bogor rencananya ya? kebetulan. Ya, semoga masuk pengumumannya 30 Januari ini besok sih. Mari kita Semoga doakan nih ya, masuk. Sel. Mudah-mudahan masuk. Semangat. Besok banget dong. Besok banget. Nah kalau tadi kan Kak Faye ini nulis. Mm-mm. Kalau kamu apa? Aku hobinya kebetulan di bidang musik. Oh Musik dan menyanyi. Musik dan menyanyi. Ya, yang berhubungan dengan musik nada-nada. Ya. Oke. Kalau musik, instrumen apa yang kamu kuasain? Kalau instrumen bukan kuasai, saya masih belajar. Ya. Tapi yang saya cukup percaya diri dan saya bisa tampilkan itu gitar dan bass. Oke. Kalau gitar saya kebetulan mulai belajar kelas 6 SD. Itu karena Bapak main gitar terus aku tertarik main. Tapi kalau bass itu saya baru belajar tahun lalu, kelas 8 Di sekolah? di sekolah. Oke. Waktu itu karena band kecil-kecilan gitu, mau ada lagu.
Terus kayak udah ada gitaris, terus saya main apa gitu kan. Terus ada guru yang ngurusin studio waktu itu, Pak Dika. Di Tunas Global Di ya. Tunas Global, Pak Dika bilang, Sel, coba aja bass. Terus bass, gimana main bassnya? terus katanya diajarin singkat, oh iya ini ternyata asik tahu. Oh iya asik. Main bass asik. Main bass Ya. asik gitu kan. Terus kayak gitar masih tetap main juga. Iya. Piano kamu nggak main? Dulu aku piano TK, Oh. tapi berhenti waktu SD. Nggak suka. Bukan gak suka ya. dulu ini sebenarnya harusnya aku mendalami, tapi sayang sekali aku tidak mendalami. Oke. Kamu ketua OSIS, main musik, kan itu jalan-jalan awal, langkah-langkah awal menuju sesuatu yang bisa jauh lebih serius tuh, ya. Kamu sendiri suka nyanyi tapi ya? Suka nyanyi. Kamu nyanyi di gereja nggak? Gereja pelayanan ya, Nyanyi ya? tergantung. Nah, kita udah mau berakhir nih, Pak Taufik ya. Oke. Faye, acara kita nih mungkin udah 1 jam lebih ya. Nggak kerasa ya? Nggak Ya, kelas. Karena isinya tuh seru banget. Nah, sebagai penutup nih, boleh nggak sih saya meminta, Sel, boleh nggak kamu nyanyi? Boleh. Ini nggak pakai alat ya, nyanyi aja. Kebetulan tahun lalu ya Pak Epi baru bikin lagu yang judulnya Bintang. Dan Pak Epi ini ya, Pak ini buat penonton, Pak Epi itu yang tadi kita bicarakan tuh, yang founder dari Ya, sekolah ini ya, Tunas Global. Dan dia mengarang lagu ya. Mengarang lagu. dibantu Pak Taufik. Silakan. Dan kebetulan lagu ini waktu dipentaskan waktu pagelaran, dan saya sangat suka lagu ini. Oh, Nadanya catchy dan dan lagunya indah ya. enjoyable ya. Dan saya mau menyanyikan lagu ini. Silakan. Setiap langkah arahkan ke depan, kita pastikan maju. Sekecil apapun yang kau lakukan, arahkanlah. Jangan ragu hadapi rintangan, meski gagal itulah tantangan. Coba dan coba lagi sampai kau bisa yakin bisa. Maaf, tenggorokan saya lagi sakit. Sakit aja bagus Ya, ya. iya. Silakan, mau diterusin? Boleh? Ya. Senang, oh senang, aku selalu benderang, senang, oh senang, selalu jadi penerang, begitu banyak bintang di sana, lihatlah aku di antaranya, aku bersama teman-teman, di atas gembira dan terang. Yeay. Keren. Saya doakan mudah-mudahan kamu, Sel, bisa jadi penyanyi. Amin. Kebetulan cita-cita saya kalau bisa 2 job. Iya lah. Penyanyi itu salah satu hobi yang bisa menjadi juga. Kalau mau, aku mau jadi penyanyi sama kerja di IT programmer. IT programmer. Wah, nanti jadi temennya Taufik. Yes, benar. Oke, Bapak Taufik, Faye, Sel, terima kasih banyak Oke, ya terima buat kasih. sharing ini. Ya. Mudah-mudahan kita bisa terus ngobrol lagi lain kali, kerjasama lagi ya. Karena saya luar biasa terkesan nih dengan kehadiran bintang-bintang ini ya. Bintang-bintang di tengah, orang kan bisa sering bicara tentang Indonesia yang kelam dan segala macam. Enggak kok, saya akan bilang Indonesia itu nggak kelam. Lihat aja anak-anak Tunas Global, gurunya, dan juga sekolah-sekolah lain ya, tentu saja yang mungkin juga melakukan hal yang serupa. Saya doakan yang terbaik buat kalian semua. Amin. Penonton, terima kasih buat perhatiannya. Kita harapkan ke depan kita masih bisa menyajikan diskusi-diskusi, podcast-podcast yang sepenting dan semenarik ini. Terima kasih loh atas atensinya.